Lambat dan sudah terlambat. Yanti, ya. Ingat ya, Novi, semua segala ucapan kamu ada konsekuensi hukumnya ya. Ada konsekuensi hukumnya. Kita sudah buat laporan, sudah selesai laporannya, sudah diterima ya. Baru satu laporan, nanti akan menyusul di laporan berikutnya ya. Oke, untuk membuktikan itu ya udah saya laporkan, kita uji nih. Mari kita uji bersama-sama sesuai dengan disiplin ilmu yang kita punya gitu. Ya. Jadi saya nggak mau ini kasus saya menjadi tumbal. Padahal saya ikhlas membela Novi. Lambat dan sudah terlambat. Yanti, ya. Ingat ya, Novi, semua segala ucapan kamu ada konsekuensi hukumnya ya. Ada konsekuensi hukumnya. Kita sudah buat laporan, sudah selesai laporannya, sudah diterima ya. Baru satu laporan, nanti akan menyusul di laporan berikutnya ya. Yandri, kamu ngapain di sana ya, Yandri? Ngapain di sana deh? Saya dampingi kandaku Firdaus untuk laporkan saudara Novianti. Apa pasal apa? Pasal 27 ayat kalau nggak salah ya kan ya. UITE. Iya, junto 45 iya ya undang-undang ITE. UITE. Benar kasih. Oke, kaget juga. Video yang parodi buta itu ya, Bang. Video yang terkait video parodi buta itu ya, Bang. Video parodi kata Hello. Video parodi atau yang mana? Iya, pasti ya, masuk undang-undang ITE-nya masuk. Parodi ya? Parodi juga. Iya. Dan juga yang berikut ada ini ya, ada beberapa penyebutan. Ada tiga laporan lagi yang belum menyusul. 3 laporan nanti yang menyusul. Termasuk parodi juga. Banyak kali, nanti kertas polisi habis, Dek. Biar kita kasih paham ya kakakku, biar supaya paham bahwa semua yang dilakukan itu ada konsekuensi hukumnya agar ke depan berhati-hati. Ya kan? Apa yang dirasakan oleh Kanda Firdaus sama dengan yang kita rasakan Kasil. Waktu itu manuver hukumnya juga seperti itu. Akhirnya apa? Kita dalam hal ini. Ya, sudah dihapus tapi kita sudah copy, sudah simpan ke flash disk dan tadi sudah serahkan kepada penyidik tadi. Iya. Kalau dihapus itu berarti menghilangkan barang bukti. Itu kan, pasalnya akan tambah lagi. Pasalnya berbeda lagi kalau menghilangkan barang bukti. Aduh. Jadi begini. Jadi saya membuktikan ya bahwa saya nggak ngancem gitu. Karena tadi sebenarnya saya nggak mau melaporkan Novi terkait masalah remeh-temeh ini gitu loh. Saya sudah diam dari kemarin. Saya sudah mendengarkan kata Pablo dan lain-lain. Tahu-tahu Ricky Sitohang statement lagi ngancam saya. Firdaus jangan ngaku-ngaku pengacara Novi katanya. Loh, ini maksudnya apa? Gitu loh. Maksudnya apa? Saya udah diam loh, udah sabar. Berarti Bang Firdaus, izin Bang Firdaus, berarti kan ini persoalan sentimental antara para lawyer dong, berdampak kepada Novi. Oh bukan. Siap. Jadi begini, saya kan sudah bilang dari kemarin, saya sudah diam. Ya udah, saya udah bilang dengan Pablo, tolong si Novi suruh diam, jangan ngomong terus masalah saya. Saya udah diam. Oke, saya ikutin kamu, Pablo. Pablo udah mengakui bahwa saya kuasa hukumnya Novi. Sudah jelas. Pablo menjelaskan itu. Gitu loh. Saya udah bilang, diamlah udah. Oke, kita sepakat ya, diam ya. Tenang, Novi urusan gua, kata Pablo. Tahu-tahu tadi saya dipermalukan lagi. Oleh Ricky Sitohang. Jangan narasi-narasi yang menyudutkan saya. Seakan-akan saya pengacara ngaku-ngaku. Padahal saya sudah jelaskan bahwa saya ini nggak ngaku-ngaku. Ada dasar hukumnya. Saya sudah diam loh berapa hari ini, saya fokus mau ngurus Agus, gitu loh. Kok tahu-tahu saya dijolimin terus, jadi saya ini dianggapnya apa? Jangan mentang-mentang beliau ini jenderal, semata-meta gitu, purnawirawan jenderal gitu loh. Bapakku juga jenderal gitu kan, sama-sama jenderal kita. Tapi kita nggak bawa-bawa jenderal gitu. Maksudku nih, janganlah bawa-bawa begitu. Kita nih fokus aja, fokus kepada ranah hukum gitu maksud saya. Jangan menyebar kemana-mana. Gitu loh. Kalau saya sudah ditegur oleh Novi dan tidak diakui oleh Novi, ya kan, sebagai pengacara, lalu saya sudah mengiyakan Pablo ingin mendamaikan saya dengan Novi, kami sudah selesai.
Kok tahu-tahu ada statement lagi menegaskan dan mengancam saya, Ricky Sitohang. Seakan-akan saya ini nggak boleh bersuara, mengaku-ngaku Novi sebagai pengacaranya. Begitu eksklusif Novi ini, sehingga saya sebagai pengacara papan penggilesan selalu diintimidasi. Mentang-mentang saya papan penggilesan, bukan papan atas gitu loh. Makanya saya kecewa sekali tadi, Masya Allah. Saya bilang ini kok bertubi-tubi saya. Padahal Pablo sudah berjanji sama saya, berarti Pablo ini janji palsu gitu loh. Pablo tuh sudah berbicara bahwa saya akan mendamaikan saya dengan Novi. Sudahi berbicara masalah itu. Kita sudah sepakat kemarin. Kenapa hari ini saya dikorek-korek lagi gitu loh. Makanya saya bilang tadi, oke, untuk membuktikan itu ya udah saya laporkan, kita uji nih. Mari kita uji bersama-sama. Sesuai dengan disiplin ilmu yang kita punya gitu. Ya. Jadi saya nggak mau ini kasus saya menjadi tumbal, padahal saya ikhlas membela Novi. Ya, ini baru satu laporan. Ada 3 kasus lagi yang akan saya naikkan. Tunggu aja, saya nggak main-main. Makasih. Novi di laporan pertama itu aja, satu laporan dulu itu. Tapi saya menjawab bahasa adik saya tadi itu, adik saya ini siapa tadi barusan yang cewek itu? Hari ini yang cantik. Jadi begini hari ini. Jadi orang itu melakukan tindakan hukum itu karena perbuatan orang lain yang menyinggung perasaannya, adik. Ya. Sehingga ketika menyinggung perasaannya, lalu ada orang ketiga yang ikut juga dalam urusan itu, menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka muncullah delik. Itu ada ya, saya jelaskan. Ini nggak ada kaitannya lagi ya. Urusan ini dengan Agus, yang ini itu. Kami ini bergerak berdasarkan atas nama pribadi dan kuasa dari Agus. Gitu. Jadi harus paham juga. Jadi hukum itu hanya bisa, Jadi berarti itu, jangan dipotong dulu dong, santai. Hukum itu hanya bisa didamaikan oleh orang yang berseteru, bukan netizen, bukan siapapun yang merasa belum puas bisa terus menerus mencari dan menggali permasalahan ini untuk diuji. Jadi netizen nggak bisa menekan siapapun, termasuk menteri, termasuk siapapun, tidak bisa, kecuali presiden ya. Karena Indonesia ini menganut sistem hukum ajas oportunitas semu. Jadi semi monarki. Jadi artinya di sini saya selalu bilang di situ selama orang itu terkena dampak dari perbuatan orang lain dan menjatuhkan akhirnya merasa harga dirinya dijatuhkan oleh orang lain tersebut, maka di situ tinggal dia memutuskan apakah dia mau ngambil langkah hukum atau dia diam, 1000 bahasa ya, menangis, memeluk guling, lalu bercanda-canda dengan pemikirannya yang teragitasi dengan permasalahan itu. Itu Adek, silakan Adek. Gini. Ini kan masalah ini semuanya bermuara dari Agus dan Novi. Ya, tidak berdiri sendiri. Karena ketika peristiwa ini diperiksa, ya, dilakukan pemeriksaan oleh polisi melalui BAP, berita acara pemeriksaan, ini akan ditanya nanti, masalah awalnya kenapa sih? Sehingga masalah ini dibedah secara komprehensif agar tidak diterima sepotong-sepotong sehingga membuat obskur ya permasalahan tersebut. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini, semuanya tolong pahami ya. Saya hanya berdua dengan Alvin Lim. Saya pengacara papan penggilesan bergabung dengan pengacara 9 naga yang punya sayap-sayap merpati ya. Jadi melawan ribuan macan-macan papan atas gitu. Jadi maksud saya ya cukup itulah. Kami tetap berjalan terus itu. Kita lihat aja nanti. Itu belum dilaporkan, belum dikonsul juga di penyidik, belum. Laporan ini berbeda. Laporan yang saya lapor ini adalah laporan pembuka dan berbeda, gitu loh. Tidak ada kaitannya lagi dengan urusan Novi membuat meme-meme terhadap Agus.
yang disomasi oleh Alvin Lim itu berbeda. Gitu. Jadi ada beberapa laporan juga nanti yang akan kita gabungkan dengan laporan Alvin Lim. Sehingga laporan ini banyak. Tapi tidak menimbulkan nebis and idem gitu. Terima kasih. Saya sudah turun dari rumah, nggak ada, beliau nggak bilang lapor-lapor. Nggak ada live sekarang, waduh, kita udah ngantuk dibangunin lagi partai tengah malam ini gimana? Saya bilang saudara gue lapor apa gitu ya kan? Nanti kita tanya lagi nanti, aduh, bagaimana tuh lapor apa Bang Firdaus? Jadi begini, Rekan, ya. saudaraku, saya hari ini mendampingi beliau secara pribadi. Secara pribadi saya mendampingi beliau untuk melaporkan saudari Novi. Terkait dengan apa? Itu belum bisa kita sampaikan ke publik. Yang pasti nanti ada surat klarifikasi dari pihak kepolisian untuk memberikan kepada saudara Novi. Yang pasti hari ini tidak ada hubungannya antara Agus maupun Novi, tidak ada. Intinya bahwa mendampingi beliau ke Polres Tangsel untuk melaporkan saudara. Tapi materi laporan apa, substansi laporannya apa belum kita sampaikan ke publik. Oh, siap. Itu saudara. Iya, Kalau Bang. kita Agus dan Tapi kan setidak-tidaknya sudah menyampaikan ada penerimaan laporan. Pertanyaan saya, apakah Bang Firdaus bertindak untuk atas nama diri sendiri atau mewakili Agus? Iya, ini Nggak tadi ada saya Agus sampaikan pengumuman bahwa beliau melaporkan secara pribadi. Tentu saya sebagai teman, Iya, berarti- sebagai saudara, saya mendampingi beliau. Berarti Jadi itu kapasitasnya tidak ada bukan hubungan. menjalankan kuasa ya? Iya, Kapasitasnya bukan menjalankan kuasa tapi korban Betul, ya, dalam hal betul ini sekali. korban ya. Betul, Nah, betul. Baik betul. Bang, kita iya, kami tetap menghargai lah karena Ya. laporan itu kan Itu bagian hak dari hak. konstitusional. Jadi begini, saya jelaskan biar tidak membias, saya gak enak juga. Jadi gini, karena ini semua saudara saya, jadi bingung jadinya kita tertunduk prosesi. Iya, jadi begini, saya sebenarnya sudah nggak mau lapor ini karena kemarin kan kita sudah sepakat dengan Pablo, jangan lagi omongan masalah Novi masalah kuasa, ya. Kalau mau berbicara, kita sepakati kita berbicara substansi hukum yang sedang kita pegang sesuai dengan surat kuasa, kan gitu kesepakatannya. Lalu saya diamlah, saya nggak pernah nyerang Novi masalah kuasa, ya kan? Saya berbicara masalah apa yang diberikan kuasa oleh Alvin Lim selama 1-2 hari ini kan gitu. Tahu-tahu tadi sore abang kita, ya Pak Riki Sitohang mengancam saya. Saya dilarang saya dilarang untuk mengaku-ngaku sebagai pengacara Novi. Kan sudah tidak jadi lagi kan? Aduh, Bang Jenderal ini. Iya, aku bilang ngapain? Aku diancam-ancam. Aku udah deal sama Pablo mau damai. Aku diancam lagi. Aduh. Aku jangan mengaku-ngaku lagi sebagai pengacaranya Novi ya. Saya peringatkan. Waduh. Wah, ini berarti perlu diuji nih, gue dihina terus. Kan iya kan udah keluar beberapa hari lalu, ya kan? Iya kan sudah beta bilang kan, udah kita nggak usah bahas lagi. Pablo lah yang selesaikan kan gitu. Ya. Tapi tadi sore beta diancam sama Bang Riki Sitohang. Aduh, ini gimana ini? Jadi Ya beta udahlah, nanti saya balik hari Rabu kita telepon Bang Riki sama-sama kita duduk ngopi aja di bareng udah selesai. Enggak usah, jangan dulu, kita mainkan dulu, jangan. Oh. Iya. Ini kan masih dalam proses, saudaraku, ya nggak? Jadi kita harus uji ini, gitu. Ya. Bang Faktual itu prioritas kalau Bang Faktual. Wih, ada Jaka mana Kak? Jangan dia turun dulu, saya senang ada itu. Kalau berbicara mantan PH, tentunya saya tidak akan pernah bisa melaporkan klien saya. Karena itu akan berbenturan dengan undang-undang advokat dan undang-undang lain-lainnya. Itu. Jadi nggak usah pakai undang-undang lah, dianggapnya saya orang stres, masa klien dilaporin gitu. Tetapi sekarang ini yang saya laporkan, setelah saya ditunjuk sebagai kuasa hukum secara lisan, lalu saya tidak diakui, ya. Setelah saya ditunjuk sebagai kuasa hukum secara lisan dan saya diperintahkan untuk mengobok-ngobok media sosial untuk membela klien saya, oleh klien saya sendiri diperintahkan untuk mengobok-ngobok media sosial, membantah dalil-dalil hukum lawannya. Lalu setelah ribut besar di media sosial, saya tiba-tiba tidak diakui karena saya belum pernah menandatangani kuasa. Itu dulu, ya.
Makanya saya bilang tadi posisi saya ini bagaikan jelangkung, datang nggak diundang, pulang pun nggak diantar, kan gitu. Jadi kalau seandainya saja posisi saya itu dibatalkan kuasanya oleh Novi melalui lisan, mungkin ini bisa menjadi dilema bagi diri saya. Tetapi tidak berimpact besar terhadap karir saya. Kenapa? Karena statement Novi yang tidak mengakui saya sebagai pengacara ini berimplikasi besar terhadap karir saya. Saya banyak dihujat di media sosial, sekarang saya cari panggung dan cari job. Fitnah-fitnah itu terlontar setiap hari di VT-VT saya. Sehingga mengganggu kredibilitas saya sebagai advokat yang berkegiatan langsung dalam membela hak-hak klien. Nah, sekarang posisi saya melaporkan itu karena saya merasa difitnah dan dihina oleh Novi dan kawan-kawan di media sosial. Itu loh. Dibully karena statementnya Novi. Andaikan saja Novi bilang, ya sudah, saya tidak lagi memakai Pak Firdaus sebagai pengacara saya. Itu mungkin masih bisa kita tolerir. Dan saya tidak akan pernah ada ruang untuk melaporkan Novi. Tetapi ini diperjelas lagi oleh saudara Ricky Sitohang yang menjadi pengacara barunya Novi katanya, yang mendampingi saudara saya, adik saya, Bung Jos di TV One kemarin setelah saya mengundurkan diri, gitu loh. Artinya di sini anggap aja ini kita sedang belajar memecahkan satu perkara, ya. Ini belajar bersama-sama karena ini ada kasus, karena ini kan kita harus mencari hal-hal baru di dunia hukum. Sumber-sumber hukum kita harus cari, hal-hal baru kita cari dan kita harus berinovasi. Mudah-mudahan ini menjadi itibar atau pelajaran bersama adanya peristiwa hukum saya dengan Novi yang berkaitan dengan surat kuasa yang tidak diakui. Ini persis sekali, ya, persis sekali apa yang dialami oleh klien saya, saudara Dr. Rasman Arif Nasution. Setelah dia diberi kuasa, setelah dia konferensi pers dan ditemani oleh prinsipal, ditemani oleh kliennya, setelah dia berbaku hantam dengan Hotman Paris, tiba-tiba saja si klien harmonis dengan lawannya dan bermesra-mesraan di ujung rembulan malam. Ya, akhirnya si kliennya ini berbicara bahwa saya tidak pernah menguasakan Rasman Arif Nasution. Nah, hal ini yang menjadi blunder sehingga dibawa ke pengadilan untuk diuji sekarang dan besok tanggal 13 saya sebagai pengacaranya bersama Pradi Bersatu. Makanya inilah yang saya bilang tadi, ini hal kedua di dunia advokat, ya, yang menjadi parameter kita. Kalau kita ini tidak urus secara signifikan, ini akan menjadi presiden buruk di dunia karir kita sebagai advokat. Karena ini kacau, kita semacam dibodohi oleh netizen. Kita disuruh, ya, menjadi kuasa hukum, lalu kita disuruh menghantam orang di media sosial, ada buktinya semua, dan buktinya itu sudah saya berikan, dan saya sudah jelaskan dipampang di media sosial oleh saya, tetapi itu masih tidak diakui oleh dia. Inilah yang saya bilang tadi sini, oke, mari kita uji bersama, ya mungkin ini udah nasib saya, karena ini harus diuji ya, mungkin ini juga saya, diberikan pembelajaran yang baik juga ya Allah SWT untuk belajar bersama di perkara saya ini. Perkara aneh tapi nyata. Terima kasih. Gitu loh, diancam agar tidak mengaku sebagai kuasa hukum Novi. Saya bilang ini kan udah stop. Kalau itu kan video lama saya. Video lama saya yang komplain masalah saya sebagai kuasa hukum. Tapi diolah lagi oleh Ricky Sitohang. Kan lucu gitu loh. Kan saya sudah diam. Saya sudah berjanji sama Pablo. Nah, makanya karena itu sudah menjatuhkan harga diri saya, ya udah kita uji bersama di pengadilan gitu.